Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin selama ini kau mengandalkan kekuatan tanganmu sendiri, mengira uang datang karena kerja keras, bukan karena rezeki darinya. Lalu Allah tunjukkan betapa cepat dunia membalikan bahagia menjadi beban, tabungan menjadi tunggakan, dan senyum menjadi kesedihan. Tapi justru saat-saat terberat itulah yang paling suci untuk mengenal Allah lebih dalam. Hutang bukan akhir, tapi pintu. Pintu menuju taubat yang sesungguhnya. Pintu menuju rezeki yang halal dan penuh berkah. Karena Allah tak pernah menutup jalan keluar. Ia hanya menunggu siapa yang bersedia mengetuknya dengan tangis dan kejujuran. Jika ingin keluar dari hutang, bukan dompetmu yang harus diisi lebih dulu, tapi hatimu. Banyak orang terjebak karena ingin cepat, ingin instan, ingin terlihat sukses meski belum layak. Maka sekarang, bersihkan niatmu dan perbaiki sholatmu. Tinggalkan riba sekecil apapun. Berjanjilah pada Allah, "Ya Rabb, aku tak ingin kaya dengan cara yang Engkau murkai. Meski itu cepat dan menggiurkan, aku hanya ingin berkah-Mu." Mulailah dari sini. Bangun di sepertiga malam. Curahkan isi hatimu. Minta satu hal saja. "Ya Allah, tolong aku keluar dari hutang ini dengan cara yang Kau ridhoi." Saat hatimu berserah, langit pun ikut mendengar. Terkadang, Allah mencabut semua sandaran agar kau sadar, hanya kepadanya tempat bergantung yang sejati. Saudara mulai menjauh, teman pura-pura tak kenal, janji-janji manusia kini tinggal kenangan. Di titik ini, banyak orang menyerah. Padahal justru di titik inilah langit menunggu ketukan paling tulus. Tahukah engkau, Allah paling dekat ketika tak ada seorang pun tersisa untuk didatangi. Itulah waktu terbaik untuk menangis. Bukan karena putus asa, tapi karena sadar. Selama ini kita terlalu banyak berharap pada makhluk, dan terlalu sedikit meminta pada Sang Khalik. Saudaraku, yang dirahmati Allah, kau mungkin tak bisa keluar dari jeratan hutang hanya dengan logika dan hitung-hitungan dunia. Tapi kau bisa keluar jika kau melintasi jalur langit dalam setiap langkahmu. Ada amalan-amalan yang jika dilakukan sungguh-sungguh bisa menggetarkan arsy Allah dan mendatangkan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Salat duha. Saat orang lain sibuk mengejar dunia, sujudlah. Katakan, "Ya Allah, aku hanya ingin rezeki yang halal dan menenangkan." Salat tahajud dan sujud panjang. Bangun di tengah malam. Letakkan wajahmu ke bumi dan mintalah seperti anak kecil. "Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kaya. Aku hanya hamba yang lemah. Lepaskan aku dari beban ini." Istighfar tanpa putus. Karena istighfar membuka pintu rezeki. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu." Jangan remehkan amal-amal ini. Ini bukan teori. Ini adalah jalan nyata yang telah menyelamatkan banyak jiwa dari lilitan hutang. Setelah langit kau ketuk, kini bumi pun akan terbuka jalannya. Mulailah dengan ikhtiar nyata. Buat catatan hutang secara jujur. Tulis dari yang terbesar sampai terkecil. Prioritaskan yang mendesak dan bayar yang menuntut lebih dulu. Negosiasi dengan santun dan katakan, "Saya ingin menyelesaikan hutang ini. Mohon beri waktu dan kepercayaan." Relakan yang harus dikorbankan, jual barang yang tidak esensial.
Lebih baik kehilangan barang daripada kehilangan ketenangan. Cari penghasilan tambahan, namun halal. Jangan tergoda pinjaman cepat. Jangan tambah lubang untuk tutup lubang. Mulailah kecil. Jual makanan, jasa, atau apapun yang halal. Saudaraku, tak semua jerat berbentuk tali. Ada yang manis tapi mencekik. Namanya riba. Riba mungkin tampak sebagai jalan pintas, cepat, mudah. Tapi harganya lebih mahal dari bunga pinjaman, yaitu hilangnya keberkahan hidup. Allah bahkan menyatakan perang bagi pelaku riba. Surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Apa jadinya jika hidupmu berperang dengan langit? Bisakah engkau menang? Mungkin inilah sebab rezekimu sempit walau penghasilanmu besar. Karena bukan nominalnya yang salah, tapi caranya. Hijrah bukan hanya pindah tempat, tapi pindah niat. Dari dunia yang mengejar, menuju Tuhan yang memberi. Saat kau sadar bahwa rezeki datang bukan dari liciknya strategi, tapi dari izin ilahi, maka saat itu, waktunya berbalik arah dan berkata lirih, "Ya Rabb, aku telah terjebak dalam sistem yang Engkau murkai. Ampunilah aku, tunjukkan aku jalan halal meski lambat, asal Engkau ridho." Taubat itu berat, karena ia menuntut kejujuran, menolak kemudahan palsu. Tapi percayalah, Allah tak akan biarkan hambanya yang ingin kembali tanpa jalan pulang. Langit akan terbuka bagi siapa yang berani mengakhiri. Nol yang halal lebih tinggi nilainya daripada miliaran yang najis dengan riba. Setelah tanah hidupmu dibersihkan dari riba, benih rezeki akan tumbuh subur. Jadikan prinsip ini kompas hidup. Tidak semua yang cepat itu berkah. Tidak semua yang besar itu rezeki. Yang penting bukan banyaknya uang, tapi tenangnya hati. Gantilah bunga pinjaman dengan doa yang tulus. Gantilah hutang berbunga dengan kerja keras yang halal. Gantilah gengsi dengan iman. Ketika engkau rela hidup sederhana, Allah akan cukupkan dengan caranya yang menakjubkan. Ini bukan dongeng, bukan motivasi murahan. Ini kisah nyata. Saudaraku, banyak orang putus asa karena tak melihat jawaban dari doanya. Padahal Allah bukan tak menjawab, tapi sedang menunggu kesungguhan. Hutang bukan hanya beban ekonomi, ia adalah beban rohani. 6 langkah spiritual yang harus kau mulai. Taubat nasuha, akui kesalahan, tangisi di sepertiga malam. Berdoa khusus untuk hutang, sebutkan jumlahnya. Hindari riba dalam bentuk apapun. Perkuat sholat dan zikir. Perbanyak sedekah meski hanya Rp1.000. Bersungguh-sungguh dalam ikhtiar. Jika semua ini kau lakukan, yakinlah, bukan hanya hutangmu yang lunas, tapi hatimu juga tenang. Karena Allah tak pernah menutup pintu bagi hamba yang bersungguh-sungguh. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jika kisah ini membuatmu merasa tidak sendiri, dan jika engkau ingin bangkit bersama saudara-saudaramu, bergabunglah dengan komunitas ini. Tulis komentarmu, doamu, atau harapanmu di bawah. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus berjalan di jalan hijrah, jalan perubahan menuju hidup yang Allah berkahi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah memudahkan urusanmu dan menguatkan hatimu menghadapi setiap ujian dengan sabar dan tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.